Santapan Harian Minggu 19 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-23, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertelutan kami saat ini, kami mohon kepadamu, layakkanlah kami ya Kristus untuk menerima sabdamu. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus kami memohon. Amin. Lukas 23 ayat 1-12. Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa dialah Mesias, Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Namun mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea dan sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Sahabat Santapan Harian, dalam dunia politik ada istilah, tidak ada musuh, tidak ada kawan, yang ada adalah kepentingan. Sebenarnya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tidak suka dengan pemerintahan Romawi. Oleh karena ada kepentingan menyingkirkan Yesus, mereka memakai jalur hukum Romawi. Saat itu, Pontius Pilatus memerintah sebagai gubernur di daerah Yudea. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat berharap Pilatus mengadili Yesus dengan memberi hukuman mati. Tuduhan-tuduhan mereka terhadap Yesus antara lain, pertama, menyesatkan bangsa Yahudi. Kedua, melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan yang ketiga, mengatakan dirinya adalah Mesias, Raja. Pilatus tidak memproses tuduhan pertama dan kedua karena bukan bagiannya mengurusi ajaran Yahudi. Pilatus tertarik membahas tuduhan ketiga, karena jika Yesus menjadi raja, bisa saja kedudukannya sebagai gubernur akan terancam. Maka ia bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu Pilatus berkata kepada imam-imam bahwa ia tidak mendapati kesalahan Yesus. Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada Herodes. Kelihatannya Herodes sangat senang melihat Yesus ada di hadapannya,
karena ada kesempatan untuk mengolok-olok Yesus. Lalu Herodes mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus dan mengirim dia ke Pilatus kembali. Pilatus dan Herodes yang sebelumnya bermusuhan, kini bersahabat. Dengan adanya kepentingan yang sama, musuh pun bisa jadi sahabat. Pilatus dan Herodes bersahabat karena memiliki kepentingan yang sama, yaitu memperoleh dukungan rakyat Yahudi dengan cara menyingkirkan Yesus. Kepicikan hati mereka berdua terlihat jelas oleh Yesus. Persahabatan mereka semu. Ada ketakutan kedudukan mereka terusik. Musuh menjadi sahabat. Sah-sah saja dan baik, asalkan di dalamnya ada pengampunan dan perdamaian, bukan karena kepentingan. Sikap Yesus menunjukkan teladan hati yang mengampuni, rela memberi diri, dan menderita demi kebaikan sahabatnya. Itulah sahabat sejati. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Bantulah kami untuk mengampuni musuh kami dan membuka hati kami untuk bersahabat dengan mereka. Ajarkan kami untuk melihat mereka dengan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.